Haleluya, puji Bapak Yahweh, shalom semuanya. Ya, saya percaya setiap kita sore hari ini ya ada di dalam keadaan yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara, hari-hari ini memang yang kita rindukan itu hanya satu sebenarnya, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena apapun yang saudara dan saya kerjakan, kalau tanpa perkenanan Tuhan, maka semua itu sia-sia, saudara. Makanya kita itu berdoa, kita mencari wajah Tuhan, kita berkumpul seperti ini sebenarnya tujuannya satu, supaya kita mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan perkenanan Tuhan itu, saudara, lebih dari cukup, lebih dari apapun yang kita harapkan, ya. Karena kalau saudara sudah dapat perkenanannya Tuhan, maka saudara sudah melebihi daripada orang yang memiliki seluruh dunia ini. Karena perkenanan Tuhan itu yang paling penting, yang paling kita rindukan, saudara, hari-hari ini. Banyak orang mungkin beribadah, banyak orang mungkin ya masuk gereja dan lain sebagainya, tapi kalau dia tidak hidup dan mendapatkan perkenanan di hadapan Bapa, maka semua itu sia-sia. Maka yang kita cari hari-hari ini, yang terakhir ini adalah, saudara, sebenarnya perkenanan Bapa itu sendiri. Karena hanya orang-orang yang berkenan tentunya yang akan Tuhan bawa, saudara, di dalam kerajaannya, ya. Dan pada sore hari ini saya rindu untuk sharing, saudara, satu kebenaran firman mengenai Elia, saudara. Saudara tahu bahwa kita semua sudah belajar, ya, bahwa saudara sudah membaca bahwa salah satu orang yang tidak mengalami kematian itu dibawa ke surga, saudara, itu adalah Elia, ya. Jadi Elia ini mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan sehingga dia bisa dibawa dalam keadaan, saudara, tidak mengalami kematian. Jadi dia langsung naik, dia mengalami yang namanya peristiwa rapture. Nah, jadi kita akan belajar pada sore hari ini, ya, mengenai kisah Elia. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, kepada saudara dan saya dalam peristiwa Elia ini, untuk kita bisa sama-sama dapat memahami, saudara, mengapa Elia itu sampai dibawa sama Tuhan, ya. Dan itu adalah satu kayak apa ya, ini kan kayak satu pelajaran buat kita supaya kita juga hidup di zaman sekarang ini, saudara. Kita juga memiliki roh seperti roh Elia, ya, sehingga saudara dan saya mendapatkan bagian ini, saudara, ya, yaitu peristiwa rapture. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ayat dari firman Elohim yang akan kita pelajari pada malam hari ini, sore malam hari ini. Nanti saya minta kesediaan Pak Semi, ya, boleh Pak, untuk nanti membacakan di dalam 2 Raja-Raja 2, Pak, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara yang tidak punya ILT3 boleh lihat di layar, ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat 11, Pak Sem. Dua Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Elohim. Dan terjadilah ketika Yahweh hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisha berjalan dari Gilgal. Dan Elia berkata kepada Elisha, "Tinggallah di sini, karena Yahweh telah mengutus aku ke Betel." Dan Elisha menjawab, "Demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Dan kelompok nabi di Betel keluar mendapatkan Elisha, lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mengetahui bahwa pada hari ini Yahweh akan mengambil tuanmu daripadamu?" Dia menjawab, "Ya, aku tahu, diamlah." Dan Elia berkata kepadanya, "Hai Elisha, tinggallah di sini, karena Yahweh telah mengutus aku ke Yeriko." Tetapi dia menjawab, "Demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka tiba di Yeriko. Dan kelompok nabi di Yeriko mendekati Elisha serta berkata kepadanya, "Apakah engkau mengetahui bahwa pada hari ini Yahweh akan mengangkat tuanmu daripadamu?" Dan dia menjawab, "Ya, aku tahu, diamlah."
Elia berkata kepadanya, tinggallah di sini, karena Yahweh mengutus aku ke Yordan. Dan dia menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu keduanya terus berjalan. Dan 50 orang dari kelompok Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri dari kejauhan. Dan keduanya berdiri di tepi Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, serta memukulkannya ke atas air itu. Dan terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya di atas tanah yang kering. Maka terjadilah ketika mereka sudah menyeberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat aku lakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Dan Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dan Elia berkata, engkau telah meminta sesuatu yang sulit. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah itu bagimu. Dan jika tidak, itu tidak akan terjadi. Dan terjadilah ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, tampaklah sebuah kereta yang berapi dengan kuda yang berapi datang dan memisahkan keduanya. Lalu Elia naik dalam angin badai ke surga. Demikian firman Haleluya. Ya, puji Bapa Yahweh. Saudara, ini peristiwa yang luar biasa ya. Bagaimana Elia dan Elisa itu berjalan, saudara, dari Gilgal. Mereka berjalan, dan waktu Elia diperintahkan Tuhan berjalan dari Gilgal, lalu dia ke Betel, ya, Elia mengatakan kepada Elisa bahwa dia tinggal saja, ya, tinggal di sini saja. Maksudnya di Gilgal, dia tidak perlu ikut ke Betel. Tapi Elisa ini, saudara, mau mengikut Elia sampai dia ada di Yordan, dan terjadilah peristiwa di mana mereka dipisahkan, dan lewat angin badai ini Elia dibawa ke surga, saudara. Ya, dan kita tahu kisah ini bagaimana Elia naik ke surga, saudara, dalam angin badai, ya. Dan perjalanan daripada Elia dan Elisa itu dari Gilgal sampai ke Yordan. Saudara lihat di situ ada rombongan-rombongan nabi, ya, yang sudah menyatakan kepada Elisa tentang bahwa Elia yang akan dibawa oleh Tuhan. Tapi saya tidak akan membahas itu, saudara, ya. Yang saya akan membahas di sini itu mengenai prophetic journey atau perjalanan secara rohani daripada Elia sampai dia itu bisa naik ke surga dalam peristiwa rapture. Nah, saudara, ada satu rahasia sebenarnya di balik kisah daripada Elia ini naik ke surga, yang Tuhan mau kita belajar supaya kita mendapatkan bagian dari apa yang Elia ini lakukan, saudara, ya. Saudara semua kan kita sedang menantikan peristiwa rapture, amin. Nah, saudara, perjalanan Elia dari Gilgal sampai ke Jordan itu sebenarnya, saudara, adalah prophetic journey atau perjalanan rohani dia. Nah, yang membawa Elia itu akhirnya bisa di rapture, saudara. Jadi saya waktu membaca firman ini, Roh Kudus itu mengajarkan, saudara, ada hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita dinyatakan layak untuk dibawa di dalam peristiwa rapture. Nah, saudara, perjalanan Elia itu berangkat bersama dengan Elisa itu pertama dari Gilgal. Nah, kita akan melihat, saudara, apa yang dimaksud dengan Gilgal. Ini titik pertama di mana Elia berjalan bersama Elisa sebelum peristiwa dia naik ke surga, ya. Oke, kita melihat, saudara, apa yang dimaksudkan dengan Gilgal. Karena ini perjalanan secara roh, maka saudara juga harus menangkap dengan roh apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sore hari ini, supaya kita mendapatkan bagian dalam peristiwa rapture ini. Nah, saudara, saya taruh di sini, ya, saudara bisa lihat pengertian daripada Gilgal. Gilgal itu artinya, kalau saudara lihat kamus, lihat Google, itu artinya lingkaran, kayak lingkaran batu. Ini saudara bisa lihat ada gambarnya di sini, ya. Jadi Gilgal itu adalah gambaran titik 0, bulat begitu, yaitu titik terendah dalam hidup kita, saudara. Jadi Elia dan Elisa itu berangkat dari Gilgal, itu sebenarnya adalah prophetic journey, adalah perjalanan secara roh. Nah, Tuhan mau, saudara,
hidup kita di dalam mengikut Dia itu juga berangkat dari titik nol. Ini Gilgal itu adalah lingkaran, kayak lingkaran batu begini ya. Sudah bisa lihat di gambar ini. Inilah Gilgal, di mana saudara bangsa Israel pertama kali mereka mendirikan kemahnya di sini setelah mereka menyeberang dari Mesir ya. Nah, saudara, Gilgal itu berarti lingkaran batu. Dan waktu saya berdoa tanya sama Tuhan, apa maksudnya? Tuhan berkata, saudara, Gilgal itu berbicara titik nol dalam hidup seseorang, yaitu titik terendah dalam hidup kita, saudara. Jadi Gilgal itu adalah merupakan titik pertobatan yang sejati ketika kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau, saudara, ini yang menjadi pertama dasar daripada kita melangkah sebelum kita sampai di peristiwa rapture. Tuhan mau kita itu ada di titik terendah. Apa itu titik terendah? Titik nol dalam hidupmu. Saudara, pernah nggak kita ada di dalam satu kehidupan dan saudara merasakan bahwa di titik itulah saudara nggak punya apa-apa. Saudara mungkin merasa seperti ditinggalkan oleh semua orang. Saudara merasa saudara segala sesuatu yang saudara punya habis lenyap. Tetapi justru di titik itulah Tuhan, saudara bisa menemukan Tuhan di sana. Dan kita mengalami yang namanya satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sehingga kita bertobat. Itu namanya titik nol. Titik terendah dalam hidup kita. Kadang saudara, sebelum Tuhan membawa kita ke titik yang paling tinggi, kemuliaan yang tinggi, itu kita akan dibawa terlebih dahulu dalam titik yang terendah dalam hidup kita. Nah, saudara, jadi titik terendah atau titik nol dalam hidup kita ini yang adalah titik pertobatan sejati, di mana saudara mengambil keputusan, komitmen untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak lagi mau dengan dunia ini, tidak mau lagi main-main dengan dunia. Itulah Gilgal. Dari sanalah dihitung, saudara, perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Kalau kehidupan kita di masa lalu, saudara, kita sudah tinggalkan itu dan kita bertobat, maka kita akan memulai satu perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Itu namanya hidup baru. Coba kita lihat dulu Roma 6 ayat yang ke-6, saudara, supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan Gilgal di sini ya. Roma 6 ayat 6 saya bacakan buat saudara. Dengan mengetahui hal ini, bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita dilenyapkan, sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Nah, saudara, Gilgal itu berarti, saudara, hidup lama kita yang telah kita tinggalkan, yaitu manusia lama kita yang telah disalibkan, tubuh dosa kita yang telah dilenyapkan. Itulah pertobatan yang sejati. Jadi Tuhan mau kita ada, saudara, berjalan dari Gilgal. Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh, hidup di dalam, saudara, manusia baru, menanggalkan setiap manusia yang lama. Amin, saudara. Itulah Gilgal. Jadi berangkat daripada titik nol inilah Tuhan mau saudara dan saya meninggalkan hidup kita yang lama. Itulah titik nol. Itulah prophetic journey kita atau perjalanan secara rohani kita yang harus kita mulai. Karena tanpa Gilgal, saudara tidak akan bisa memulai satu perjalanan baru bersama dengan Tuhan. Gilgal ini ada di mana, saudara? Setelah bangsa Israel menyeberang, mereka masuk tanah perjanjian, inilah tempat pertama yang mereka temukan. Makanya dikatakan titik nol, titik awal di mana kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel sudah tinggalkan Mesir. Sekarang mereka sedang masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi sebelumnya Tuhan bawa mereka ke titik terendah, yaitu di Gilgal. Nah, satu ayat lagi dalam Efesus 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-24 saya bacakan buat saudara. Agar kamu menanggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan, dan diperbaharui dalam roh pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Saudara, Gilgal itu berbicara kita menanggalkan manusia lama yang dikatakan
binasa menurut hasrat kebohongan. Jadi segala macam hidup yang lama kita, saudara, kebohongan, kemunafikan, kedagingan, semua hidup yang lama, pesta pora, kemabukan dan lain sebagainya, saudara, itu berbicara adalah titik terendah yang harus kita tanggalkan. Jadi kita akan memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara mau memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan? Saudara mau tanggalkan semua ya dosa-dosa manusia kita yang lama? Ini perjuangan, saudara. Amin. Tidak mudah. Tetapi Tuhan mau kita punya satu komitmen. Untuk apa, saudara? Menanggalkan manusia lama dan kita memulai satu perjalanan yang baru dari Gilgal. Itu adalah titik nol. Berapa banyak kita, saudara, menemukan Tuhan di saat kita itu ada di titik terendah dalam hidup kita. Betul? Saya, saudara, sebelum memulai ministry ini, Tuhan menyatakan kepada saya bahwa kamu akan dibawa ke titik nol dalam hidupmu. Dan setelah firman itu keluar, saudara, maka saya mengalami begitu banyak, saudara, penderitaan, tekanan, dan segala-galanya, saudara. Saya merasa seperti orang yang sudah tidak punya harapan. Saya merasa hidup saya sudah tidak berguna. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang sudah gagal, yang tidak pantas lagi untuk bisa melayani Tuhan. Tuhan membawa saya sampai ke titik terendah dalam hidup saya, saudara. Dan waktu itu Tuhan kasih peneguhan, sebelum saya mengerti, sebelum hal itu terjadi, semua peristiwa, serangkaian peristiwa yang membawa saya ke titik nol, itu Tuhan memerintahkan saya berdoa di satu tempat yang namanya, saudara, Zero Point. Itu ada satu tempat di daerah kami yang namanya Zero Point. Itu titik nol. Dan waktu kami berdoa di situ, langsung firman Tuhan turun bahwa kamu akan dibawa ke dalam titik terendah dalam hidupmu. Dan saya tidak mengerti itu, saudara. Berapa bulan kemudian terjadi serangkaian peristiwa yang sangat membuat saya, saudara, akhirnya seperti ada dalam keadaan tidak berdaya, di titik nol. Tapi di saat itulah saya menemukan, saudara, selama berapa tahun itu saya mengalami pergumulan di dalam titik terendah dalam hidup. Di situ saya menemukan Tuhan, saudara. Saya menemukan Tuhan dan di situ titik balik dalam hidup saya. Di mana saya mengambil satu komitmen untuk saya mau lebih dengan Tuhan, mau tanggalkan semuanya. Apa yang dahulu saya banggakan, apa yang dahulu saya miliki, semuanya saya rasakan itu seperti sampah, saudara. Itulah Gilgal. Jadi kadang Tuhan itu harus membawa kita ke dalam titik nol, saudara. Makanya kalau Tuhan bawa kita ke keadaan yang titik nol, yang sepertinya nggak punya apa-apa, sepertinya nggak berdaya, bersyukur, saudara. Berarti saudara sedang memulai satu perjalanan yang baru di Gilgal. Amin. Tuhan sedang membawa hidup kita di dalam satu perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, Gilgal juga itu berbicara, saudara, titik di mana kita telah meninggalkan manusia lama dan memulai perjalanan dengan hidup yang baru, yaitu hidup yang dipimpin oleh roh, bukan lagi yang dipimpin oleh kedagingan, saudara. Itu Gilgal. Nah, berapa banyak orang, saudara, mau di rapture tetapi tidak mau meninggalkan kehidupan lama dagingnya, saudara. Dia tidak akan bisa sampai di peristiwa rapture itu kalau dia tidak hidup dipimpin oleh roh. Makanya Tuhan kasih pengertian ya kepada saya, saudara, tentang Gilgal. Itu adalah titik terendah, titik nol, titik di mana engkau akan memulai satu perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, jangan sia-siakan kehidupan kita di dalam dunia ini yang sangat singkat. Kalau Tuhan membawa kita kepada titik yang terendah, maka bersyukur. Berarti Tuhan sedang membawa saudara dan saya ke dalam satu perjalanan yang baru bersama dengan Dia. Karena ini adalah titik permulaan. Amin. Jadi di titik inilah, saudara, kita harus mengambil satu komitmen untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan lagi kita menyanyiakan kasih karunia Elohim yang dahsyat ini, saudara. Ya. Jadi Tuhan mau kita memulai satu permulaan yang baru. Gilgal itu adalah lingkaran. Makanya kalau lingkaran, saudara lihat kayak angka 0, betul? Angka 0. Jadi angka 0 itulah adalah yang dikatakan Gilgal.
titik terendah dalam hidup setiap saudara dan saya. Sama-sama kita katakan, saya mau memulai dari titik nol. Saudara yang ada di YouTube juga, boleh tulis di kolom komentar, saya mau memulai dari titik nol. Ini pertobatan yang sejati, artinya saudara kalau sudah ambil tindakan ini, jangan pernah lagi kembali kepada dunia, saudara. Karena Gilgal itu adalah tempat pertama Israel waktu mereka masuk ke tanah perjanjian. Jangan pernah lagi berpaling ke Mesir. Kalau kita kembali kepada Mesir, kepada dunia, maka kita akan binasa, saudara. Jadi Gilgal itu berbicara satu komitmen yang baru dengan Tuhan. Satu perjalanan yang baru dengan Tuhan. Di mana kita mau menanggalkan manusia lama kita. Dan kita hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Amin, saudara? Nah, jadi dari titik inilah Elia berjalan bersama dengan Elisa. Waktu Elia berkata sama Elisa, tinggallah di sini. Dan aku akan pergi ke Bethel. Tetapi Elisa berkata, aku mau mengikut engkau, Tuanku. Kadang saudara, orang itu cuma cukup sampai di sini. Dia pikir cuma sampai dia sudah bertobat, sudah lahir baru, cukup. Makanya Elia bertanya sama Elisa. Elia katakan begini, tinggallah di sini. Seolah-olah dia mau berkata, kamu mau nggak tetap tinggal di sini aja? Tapi Elisa itu nangkap apa yang dimaksudkan oleh Elia. Maka Elisa tidak mau tinggal di Gilgal. Artinya begini, saudara, jangan puas ketika hidup kita itu sudah mengalami yang namanya pertobatan yang sejati. Nah, ini baru titik awal, saudara. Jadi kita harus melangkah lebih dalam lagi seperti Elisa yang memilih untuk tidak tinggal di Gilgal, tetapi dia berjalan mendampingi Elia sampai ke Bethel. Nah, oke, jadi ini yang dimaksudkan dengan Gilgal, ya, titik terendah atau titik nol dalam hidup kita. Lalu perjalanan selanjutnya apa, saudara? Dari Gilgal, maka Elia dan Elisa itu berjalan sampai ke Bethel. Nah, saya akan bacakan dulu, saudara. Bethel, kalau saudara ingat Bethel, ingat kisah siapa? Yakub. Ya, waktu dia melihat, saudara, malaikat naik turun, apa seperti di tangga begitu, naik turun ke surga, dari surga turun ke bumi. Dan nama di tempat dia melihat itu, mimpinya, dia kasih nama Bethel. Dia bangun mesbah di situ. Dan Bethel itu berarti atau punya pengertian rumah Elohim. Nah, jadi perjalanan dari Gilgal setelah kita mengalami yang namanya titik terendah, titik nol, dan pertobatan yang sejati, maka kita jangan puas sampai hanya di Gilgal, saudara. Maju terus sampai ke Bethel. Bethel itu berbicara rumah Elohim. Jadi Tuhan mau, saudara, ketika kita hidup bagi Dia, ketika kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, Tuhan mau kita menjadi tempat kediamannya di dalam roh. Banyak orang cuma puas hanya sampai di pertobatan. Tapi apakah engkau mau jadi tempat kediamannya Tuhan? Kalau orang cuma sampai di tahap pertobatan, dia tidak menjadi tempat kediamannya Tuhan, maka kadang orang itu bisa kembali lagi kepada hidup yang lama, kembali lagi kepada tabiat-tabiat dosa. Tapi kalau saudara menjadikan hidupmu sebagai tempat kediamannya Elohim, Bethel, maka saudara, kita selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan lagi. Oleh karena itu, mari jadikan hidup kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Jangan pernah lagi kembali kepada dunia. Itu maksudnya. Di dalam Efesus 2 ayat 22, mungkin Ibu Mariana boleh baca. Efesus 2 ayat yang ke-22. Efesus 2 ayatnya yang ke-22. Di dalam Dia kamu juga dibangun bersama sebagai tempat kediaman Elohim dalam roh. Nah, saudara, inilah Bethel. Di dalam Dia, saudara dan saya dibangun menjadi apa? Tempat kediaman Elohim dalam roh. Kalau saudara mau tahu
lebih banyak apa itu tempat kediaman Elohim. Saudara boleh lihat nanti di video channel kawanan kecil ini, ada saya menjelaskan tentang tempat kediaman Elohim. Nah, tetapi singkatnya begini saudara, Bethel itu berbicara rumahnya Elohim, tempat di mana Tuhan itu berdiam. Kira-kira saudara, Tuhan yang Maha Kudus itu bisa nggak berdiam di tubuh kita yang ada kenajisan atau dosa? Nggak bisa saudara. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi Bethel, tempat kediamannya Elohim? Kita nggak boleh lagi main-main dengan dosa. Kita harus menjadikan tubuh kita sebagai tempat kediaman Elohim di dalam roh, atau yang dikatakan tempat di mana Roh Kudus berdiam. Itu ada di 1 Korintus 3 ayat 16. Saudara boleh lihat di layar sini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan Roh Elohim berdiam di dalam kamu? Ini firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu adalah Bethel itu. Jadi kalau kita adalah Bethel, rumah Tuhan, tempat Ruach HaKodes berdiam, pantas nggak saudara kita mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Nggak bisa. Pantas nggak kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Nggak bisa saudara. Jadi Tuhan mau setelah kita di Gilgal bertobat, maka kita harus menjadi tempat di mana Ruach HaKodes itu berdiam di dalam hidup kita. Ruach HaKodes tidak akan pernah berdiam di dalam diri seseorang yang hidupnya itu saudara tidak sesuai dengan kebenaran. Kadang dia hidup bagi Tuhan, hari Minggu, Sabtu Minggu dia hidup bagi Tuhan, lalu Seninnya dan seterusnya dia tidak hidup bagi Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian tidak bisa menjadi Bethel. Dan perjalanan Elia dan Elisa ini saudara adalah perjalanan secara profetik. Jadi Tuhan mau kita setelah dari Gilgal, saudara harus naik level sampai ke Bethel, menjadikan hidupmu, tubuhmu sebagai tempat kediaman Tuhan secara roh. Makanya banyak orang gagal saudara di tahap kedua Bethel ini, karena tidak menjadikan dirinya sebagai tempat kediaman Tuhan secara roh. Dia hidup sia-sia. Hidup saudara, apa yang kenikmatan dunia tawarkan dia terima. Bahkan banyak hari-hari ini orang gagal saudara sampai di Bethel, baru tahap 2 sudah gagal, karena tidak menjadikan tubuhnya sebagai tempat sucinya Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita yang ada di Zoom maupun saudara-saudara ada di YouTube, saudara mari melangkah. Jangan hanya puas sampai di Gilgal. Masuk ke Bethel. Jadikan hidup kita sebagai rumah Elohim, di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan lagi hidup kita, saudara. Kadang saudara ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus itu undur dari hidup kita. Hingga ketika kita bertobat, kita mengundang lagi saudara. Sepertinya Tuhan itu nggak bisa tinggal tetap dalam hidup kita kalau kita main-main dengan dosa, betul? Jadi bagaimana supaya Tuhan itu berdiam selama-lamanya? Jadikan hidup kita, tubuh kita sebagai rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan mendapatkan peristirahatan. Artinya tempat di mana dia berdiam selama-lamanya. Banyak orang saudara gagal di tahap ini, ya. Jadi Bethel itu maksudnya kita harus menjadikan hidup kita sebagai tempat kediaman Elohim secara roh, dengan hidup bagi dia. Jangan lagi hidup bagi dunia ini, saudara. Amin. Saudara boleh tulis di chat ataupun di kolom komentar, saya mau menjadi tempat kediamannya Tuhan. Ya, jangan lagi hidup bagi dunia ini, saudara. Hiduplah bagi Tuhan. Hiduplah menjadi tempat kudusnya Tuhan, di mana Ruach HaKodes itu berdiam di dalam kita, saudara. Banyak orang, saudara, nggak mau menjadi tempat kudusnya Tuhan. Kenapa? Karena dia masih mau keinginan-keinginan daging, duniawi, sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kalau saudara mau menjadikan hidupmu sebagai tempat kediamannya Tuhan, mari lakukan, mari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh daging kita, saudara. Amin. Saudara mau jadi Bethel,
Saudara mau jadi rumah kediamannya Tuhan? Saudara mau hidup dipimpin oleh Roh? Mari saudara, masuk sampai ke Betel. Jadi Elia dari Gilgal sampai ke Betel. Dia berjalan bersama Elisa. Dan ini adalah satu perjalanan secara roh. Jadi Tuhan mau kita juga menjadi Betel. Kita menjadi tempat kediamannya Elohim. Saudara, banyak orang di luar sana yang tidak menjadikan hidupnya sebagai tempat kediaman Elohim. Dengan hidup suka-sukanya dia. Dengan hidup berdasarkan apa yang dunia ini, kenikmatan dunia ini tawarkan, saudara. Tetapi bagi kita malam hari ini, Tuhan mau kita jadi Betel. Amin. Saudara mau jadi Betel? Saudara mau jadi tempat kediamannya Tuhan? Katakan dengan iman, Tuhan, saya mau jadi Betel. Saya mau jadi tempat kediaman-Mu. Saya mau menjadi tempat Ruach HaKodes berdiam. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita lagi sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Inilah tahap kedua. Setelah dari Gilgal, mari berjalan masuk lebih lagi menjadi tempat kediamannya Tuhan secara roh, yaitu Betel. Banyak yang gagal, saudara, di tahap 2 ini. Tapi saya percaya kita semua yang sudah dipimpin oleh Tuhan, saudara dan saya, bisa menjadi tempat kediamannya Elohim. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh. Kalau kita mau hidup mempersembahkan tubuh kita menjadi satu persembahan, korban yang berkenan bagi Tuhan. Makanya dalam ibadah-ibadah kita, saudara, kenapa kita dalam penyembahan selalu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Supaya kita menjadi Betel. Supaya kita menjadi rumah kediamannya Tuhan. Amin, saudara. Saudara nggak akan pernah bisa jadi Betel. Saudara nggak akan pernah bisa jadi rumah kediaman Elohim kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita dan mati di atas mezbah Tuhan. Kita akan hidup bagi dunia ini, sehingga kita tidak bisa menjadi tempat kediaman Tuhan. Tapi kalau saudara selalu mempersembahkan hidupmu di atas mezbah Tuhan, menjadi satu korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan, maka kita akan menjadi rumah kediamannya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi mari melangkah terus sampai ke Betel. Oke, yang selanjutnya, setelah Betel apa, saudara? Ya, nah ini juga menarik. Ketika Elia sampai di Betel, Tuhan berkata kepada Elia, kamu berjalan ke Yeriko. Yeriko ini, saudara, satu kota yang berkubu. Kalau saudara ingat Yeriko ini, ingat kisah apa, saudara? Waktu bangsa Israel mengelilingi Yeriko, betul? Dan mereka bersorak-sorai, maka tembok daripada Yeriko ini roboh, saudara. Ya. Nah, di Yeriko ini, saudara, saya melihat arti daripada Yeriko. Apa itu Yeriko? Yeriko itu ternyata punya pengertian his sweet smell. Bau keharuman bagi Elohim. Saya ulangi. Yeriko itu mengandung arti his sweet smell. Bau keharuman bagi Elohim. Nah, setelah kita menjadi tempat kediamannya Tuhan, yaitu Betel, saudara, Tuhan mau kita melangkah ke Yeriko. Apa itu? Coba lihat 2 Korintus 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Boleh Ibu Mariana tolong bacakan sekali lagi? 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Sebab kami adalah bau harum Hamasia bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang satu bau kematian ke dalam kematian, dan bagi yang lain keharuman kehidupan ke dalam kehidupan. Dan terhadap hal-hal itu siapakah yang layak? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yeriko itu adalah bau keharuman bagi Tuhan. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 15 tadi kita baca sampai 16. Sebab saudara dan saya adalah bau harum Hamasia. Saudara bisa tangkap ya, bau harum seperti kayak parfum. Kalau orang pakai parfum, ketika dia berjalan, maka semua orang yang ada di ruangan itu bisa mencium baunya, betul? Harumnya itu bisa kecium, saudara. Nah, sebab kami adalah bau harum Hamasia bagi Elohim di antara mereka
yang diselamatkan. Saudara garis bawahi, bau harum Hamasiah bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan. Jadi maksudnya begini, saudara, setelah kita jadi Bethel, Tuhan mau kita jadi bau harum Hamasiah bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Saudara, pemberitaan firman yang kita pelajari di dalam kawanan kecil ini, itu adalah bau keharuman bagi orang-orang yang mau diselamatkan. Saudara perhatikan ini, saya mau kita tangkap semua. Bagi orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dan mau sampai disempurnakan, mengalami peristiwa rapture, pemberitaan firman yang kami sampaikan itu adalah bau keharuman bagi mereka. Tetapi, ada tetapinya saudara. Bagi mereka yang akan binasa, itu adalah bau kematian. Sesuai dengan 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Jadi jangan heran ketika saudara menyampaikan kebenaran firman, ada yang menerima dengan tulus mau melakukan kehendak Bapa, tetapi ada juga yang menolak, bahkan menghujat saudara. Karena ketika kita menjadi saudara Yeriko, bau keharuman, ketika saudara menyampaikan kebenaran, itu bagi orang-orang yang akan diselamatkan, mereka merasakan itu seperti bau harum. Dan mereka mau lebih, dan lebih lagi. Saudara kalau cium parfum kan kayak gitu. Kita pengen mau dan mau. Tetapi ketika apa yang saudara dan sampaikan yang adalah bau keharuman itu bagi orang yang mau diselamatkan, kepada orang yang dibinasakan, jangan heran kalau itu adalah bau kematian. Makanya mereka bisa menghakimi saudara. Oh kamu sesat, oh kamu begini dan begitu. Karena firman, pemberitaan firman yang saudara sampaikan, yang adalah dari Tuhan, itu ditangkap oleh mereka sebagai bau kematian. Makanya orang gak suka. Kalau orang yang mau binasa, dia gak akan suka makanan keras. Orang yang mau kepada kematian, dia gak akan suka pemberitaan firman yang murni, saudara. Sampai di sini saudara bisa tangkap. Makanya saudara, kenapa Tuhan itu berkata Tuhan memberikan kerajaannya kepada kawanan kecil? Karena hanya sekelompok orang yang kecil yang bisa saudara menerima Yeriko, bau harum itu. Bagi sebagian orang yang besar, firman kemurnian, firman tentang sesuatu firman yang keras yang mempersiapkan kita untuk masa rapture, justru sebenarnya itu adalah bau kematian. Mereka nggak suka saudara. Bagi mereka itu sesuatu yang nggak berguna. Tetapi bagi orang yang mau diselamatkan, firman itu sangat berguna, harum. Jadi setelah saya memahami Yeriko ini, bagaimana Elia berjalan dari Bethel ke Yeriko, Tuhan katakan kepada saya sudah dalam hati, Roh Kudus berbicara, kamu menyampaikan firman bau keharuman bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Tapi bagi orang-orang yang binasa, mereka nggak suka. Sekarang tergantung pilihan kita, saudara. Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun di YouTube, apakah ketika saudara menerima firman yang keras, firman yang murni, firman yang tidak kompromi dengan apapun, saudara menciumnya seperti satu yang harum atau seperti bau kematian? Itu semua tergantung kita. Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, jadilah seperti Elia yang berjalan ke Yeriko. Jadilah bau keharuman bagi orang yang akan diselamatkan. Tetapi jangan juga saudara heran kalau apa yang engkau nyatakan adalah bau kematian bagi mereka yang menolak kebenaran. Saya sudah kenyang saudara orang tinggalkan, orang katakan sesat dan lain sebagainya. Karena saya tahu ada pemberitaan firman itu yang orang bisa merasakannya itu seperti bau yang harum, seperti Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom malam hari ini. Kalau saudara tidak merasakan bau harum dari firman itu, nggak mungkin saudara ada terus bergabung terus dari minggu ke minggu.
Karena saudara yang sudah ditentukan untuk diselamatkan Tuhan, ketika saudara menerima firman-firman yang keras yang membentuk saudara, saudara justru merasakan itu adalah satu bau harum. Tapi bagi orang yang mau binasa, dia nggak suka karena itu adalah bau kematian. Nah, saudara, artinya apa? Yeriko. Kita itu harus sampai di titik, saudara, di mana kita tidak lagi kompromi dengan perasaan manusia. Jika mau menjadi bau harum bagi Elohim, maka kita akan menjadi bau kematian bagi mereka. Saudara mau pilih mana? Bau harum bagi dunia, tapi bau yang menjijikan bagi Tuhan? Atau saudara mau menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan, tetapi menjadi bau kematian bagi mereka yang menolak kebenaran? Pilihan di tangan kita, saudara. Makanya kita nggak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang, saudara. Kalau kita berusaha menyenangkan hati semua orang, kita akan gagal menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Makanya, saudara, berjalan ke Yeriko itu artinya Tuhan mau kita menjadi bau keharuman. Nggak peduli kalau yang saudara sebarkan itu adalah bau kematian. Ya, kalau mereka menganggap itu bau kematian, itu mereka berarti yang akan binasa. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan katakan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mau menerima firman kebenaran, mereka menganggap itu sebagai bau kematian, berarti mereka telah ditetapkan binasa oleh Tuhan. Tapi bagi saudara yang menerima firman Tuhan, yang merasakan itu seperti bau keharuman, saudara mau dan lebih lagi. Berbahagialah engkau yang sedang dijadikan Yeriko menjadi bau keharuman bagi Elohim. Amin. Orang yang membawa bau keharuman bagi Tuhan, dia nggak peduli dengan perasaan orang. Dia hanya peduli dengan apa yang Tuhan perkatakan. Saudara jangan terjebak dengan kita harus memikirkan perasaan orang. Sebab kita mengikut Tuhan bukan dengan perasaan. Walaupun kita harus pakai perasaan kita juga, saudara, untuk kita bisa bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita hanya ikut Tuhan dengan perasaan, kita akan tersandung dengan kita memikirkan perasaan-perasaan orang lain. Sehingga kita nggak bisa menjadi bau keharuman bagi Tuhan. Tetapi kalau saudara menjadi bau keharuman bagi Tuhan, saudara menyatakan keharuman Yeshua HaMashiach bagi orang-orang yang mau binasa. Itu adalah bau kematian. Makanya mereka nggak suka, saudara. Mereka nggak suka firman-firman murni. Mereka nggak suka firman-firman yang keras. Bagi kita, itu adalah bau keharuman. Amin. Saudara mau jadi Yeriko? Saudara mau melangkah ke Yeriko? Menjadi orang-orang yang membawa keharuman bagi Tuhan. Luar biasa. Ya, saudara, jadi yang Tuhan mau, hidup kita itu membawa keharuman Yeshua HaMashiach kemanapun saudara dan saya pergi. Firman pemberitaan ini yang kita sampaikan lewat YouTube, hanya ada dua golongan orang yang menerimanya. Bagi mereka yang akan diselamatkan, ini adalah bau keharuman. Tapi bagi mereka yang akan dibinasakan oleh Tuhan, ini adalah bau kematian. Makanya saudara, saya nggak mau pakai perasaan, dalam arti kita nggak boleh menjaga perasaan manusia. Kalau kita mau ikut Tuhan, sampaikan firman. Saudara jangan pikirkan bagaimana perasaan orang. Kalau kita mau sampaikan firman, sampaikan aja, saudara, apa yang Tuhan perintahkan, titik. Ya, sehingga kita menjadi bau harum bagi Elohim. Coba saudara tulis di kolom komentar, kolom chat, saya mau menjadi bau harum bagi Elohim, bagi Bapa Yahweh, bagi Yeshua HaMashiach. Saya mau menjadi bau harum bagi Tuhan. Sekalipun saudara akan menjadi bau kematian bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Amin, saudara. Tetapi tetap jadi bau harum bagi Elohim. Apapun perkataan orang atas hidupmu, saudara, jangan pikirkan perkataan orang. Terus melangkah. Jangan sampai di Gilgal, jangan hanya sampai di Betel. Mari melangkah sampai ke Yeriko, menjadi bau yang harum bagi Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bapak Ibu juga di YouTube, mari jadi, saudara, bau harum bagi Yeshua HaMashiach. Ya,
Sekalipun saudara akan ditolak, sekalipun saudara akan dimusuhi, sekalipun saudara akan ditinggalkan oleh karena bau harum ini. Tetapi ini ya syaratnya, saudara. Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal ke Betel, lalu sampai di Yeriko. Sebenarnya Tuhan sedang mau berbicara step by step, langkah demi langkah, sampai kita pada titik di mana kita akan dibawa seperti Elia yang akan di-rapture. Amin, Bapak Ibu. Saudara mau diangkat? Saudara mau di-rapture? Kalau saudara mau di-rapture, jadilah bau yang harum bagi Elohim. Ya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan menjadi bau harum bagi Tuhan. Oke, saya lanjut bagian yang terakhir, saudara ya. Dari Yeriko, maka Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan memerintahkan aku pergi ke Yordan. Tetapi Elisa tidak mau. Nah, ini Elisa ini bisa menangkap, saudara. Saya sangat kagum. Dia bisa tangkap sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita juga menjadi seperti Elisa, yang bisa menangkap kehendak Tuhan di hari-hari ini. Jangan hanya puas sampai di Yeriko, sudah menjadi pemberita-pemberita firman yang mengharumkan nama Yeshua HaMasiah, nama Bapa Yahweh, tapi jangan cukup sampai di situ. Mari melangkah sampai ke Yordan. Saudara, di Yordan inilah Elia diangkat. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu. Saudara boleh lihat di screen. Yordan itu berasal dari kata Yarat atau Yarden. Nah, nama ini berasal dari bahasa Ibrani Yarat. Yarden yang berarti turun, mengalir ke bawah. Turun, mengalir ke bawah. Apa maksudnya? Yordan, kalau saudara lihat Yordan ini apa? Sungai Yordan. Ya, di Israel. Yordan ini, saudara, di mana tempat banyak juga pembaptisan selalu dilakukan di sini. Bahkan Tuhan Yeshua HaMasiah pun dibaptis di Sungai Yordan, saudara ya. Nah, di dalam kitab suci, saudara, Yordania disebut sebagai kesuburan atau dataran luas. Itu bahasa aslinya Kikar Ha Yarden, atau sumber kesuburan, tanah yang luas. Dan Kikar Ha Yarden ini juga diartikan dengan taman Tuhan. Kalau saudara lihat, saya pakai gambar kayak di taman. Ya, ini mungkin seperti kayak Taman Eden gitulah ya. Jadi Yordan ini menggambarkan seperti taman yang luas, taman yang subur, tamannya Tuhan. Dan Yordan itu digambarkan seperti sungai kehidupan dan sumber kesuburan dan seperti tamannya Tuhan. Jadi Yordan itu berbicara sesuatu yang subur, sesuatu yang hidup, seperti tamannya Tuhan. Mungkin bayangannya seperti Taman Eden begitu ya. Nah, oke, kita akan lihat terlebih dulu satu firman Tuhan. Pak Sem boleh membacakan Kidung Agung 4 ayat 12 sampai 15. Kidung Agung 4 ayat 12 sampai 15. Pak Sem? Standby kayaknya ya. Ya. Coba Kidung Agung 4 ayat 12 sampai 15, Pak. Kidung Agung 4 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Elohim. Tindakku, pasanganku, laksana taman yang terkunci, seperti luapan mata air yang termeterai. Tanamanmu adalah kebun buah delima dengan buahnya yang sangat baik, bunga pacar dan rempah wangi dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta segala rempah yang terpilih. Mata air di taman, sumur air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Nah, ini dahsyat, saudara. Saudara perhatikan Kidung Agung ini pujian daripada Raja Salomo kepada pasangannya.
dindaku, pasanganku, laksana taman yang terkunci, seperti luapan mata air yang termeterai. Kalau dikatakan taman terkunci, mata air yang termeterai, itu artinya belum pernah dijamah oleh manusia. Masih seperti kalau ada orang nemukan mata air di hutan yang masih belum dieksplorasi begitu ya, masih sangat original, dan menemukan satu tempat yang belum pernah didatangi oleh manusia. Nah, itu maksudnya. Jadi Raja Salomo memuji, saudara, seperti taman terkunci, mata air yang termeterai. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Tanamanmu adalah kebun buah delima dengan buahnya yang sangat baik. Jadi di taman itu ada buah yang baik, ada bunga pacar. Saudara nanti lihat di Google apa itu bunga pacar ya. Bunga pacar itu juga sesuatu yang harum, rempah yang wangi, rempah yang wangi, kunyit, tebu, dan kayu manis. Itu berbicara sesuatu yang manis. Jadi ketika raja melihat pasangannya, dia melihat seperti taman yang terkunci, yang belum pernah dijamah oleh orang. Dia melihat seperti mata air yang termeterai. Dia melihat seperti rempah-rempah yang wangi, penuh dengan keharuman. Dia bisa cium itu. Lalu dia bisa melihat, saudara, seperti buah delima yang manis. Jadi ada satu yang manis dalam hidup kita, yang Tuhan mau, karena kita adalah mempelai Yeshua Mashiach. Tuhan mau kita seperti taman yang terkunci, saudara, seperti mata air yang termeterai. Artinya nggak ada, saudara, lagi yang lain selain Tuhan saja yang bisa datang ke sana. Dan ketika Tuhan melihat hidup kita, saudara, hidup kita seperti buah delima yang manis. Saudara mengeluarkan perkataan-perkataan yang manis, perbuatan yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Itu maksudnya. Rempah yang wangi, saudara, tebu, kayu manis. Berarti ketika Yeshua melihat kita sebagai mempelainya, dia harus mendapatkan semua ini. Ya, mur, kemenyan, gaharu, itu berbicara sesuatu yang wangi, sesuatu yang sangat menyukakan hati Tuhan. Raja kita dan adalah mempelai kita, mempelai pria. Nah, jadi Yordan itu berbicara, saudara, taman yang terkunci. Kenapa bisa jadi taman yang terkunci? Artinya hidup kita tidak lagi bagi dunia, saudara. Hidup kita sudah dikunci. Hidup kita hanya untuk pasangan kita, Yeshua HaMashiach, yang adalah mempelai laki-laki. Sehingga dia mendapati di dalam hidupmu ada seperti buah delima yang manis. Ada seperti apa, saudara? Bunga pacar yang harum baunya. Rempah, ada bau kunyit, ada tebu, ada kayu manis yang manis. Lalu dia mendapati dalam hidup kita seperti kemenyan, mur, dan gaharu yang mengeluarkan aroma yang sangat-sangat mungkin enak untuk dicium, saudara. Ini berkaitan juga tadi dengan Yeriko ya, menjadi keharuman, satu yang harum di penciumannya Tuhan. Nah, jadi setelah di Yeriko, Tuhan mau kita melangkah ke Yordan, saudara, menjadi taman terkunci, menjadi mata air yang termeterai. Artinya hidupmu bukan lagi bagi dunia ini, sudah mati, sudah termeterai, sudah terkunci, sudah tertutup. Katakan sama-sama, saya adalah taman terkunci dan mata air termeterai bagi Tuhan. Saudara boleh tulis di kolom chat, saudara boleh tulis di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang ada di YouTube. Saya adalah taman terkunci dan saya adalah mata air yang termeterai bagi Yeshua HaMashiach. Artinya hidupmu bukan milikmu lagi, bukan milik dunia, tetapi hanya milik Tuhan satu-satunya. Saudara, ini yang boleh jadi mempelai. Ini akan menjadikan kita layak di hadapannya untuk diangkat, saudara. Saudara, kisah dalam Kidung Agung ini sebenarnya bercerita tentang mempelai pria dan mempelai wanita. Dan mempelai pria itu adalah gambaran Yeshua HaMashiach. Dan saudara dan saya adalah mempelai wanita, itu adalah gambaran daripada saudara dan saya.
Jadi kita harus menjadi taman terkunci, mata air termeterai. Hidup kita tidak bisa lagi terbuka bagi dunia ini. Hidup kita tidak bisa lagi memuaskan dunia ini. Hidup kita adalah hanya untuk Tuhan saja. Maka saudara, kenapa saudara bisa menguduskan hari Sabat? Kenapa saudara bisa menjaga hidupmu, makanan dan lain sebagainya? Bukan karena kita mau jadi orang-orang Ibrani, saudara, orang-orang Yahudi. No. Tetapi sebenarnya kita adalah mata air yang termeterai, taman yang terkunci. Jadi kalau kita punya yang namanya kasih kepada Tuhan, kita mengasihi Dia seperti seorang mempelai wanita yang mengasihi mempelai pria, yang mencintai dia dengan tulus, dengan apa adanya. Saudara, maka dia tidak akan pergi ke laki-laki lain, betul? Seorang yang mau mengatakan bahwa dia punya komitmen mau menikah, maka sebenarnya hati dan hidupnya itu hanya tertuju kepada seorang pria. Maka dia berani ambil komitmen untuk dia menikah. Sama. Kalau saudara mau dikatakan menjadi mempelai Yeshua HaMasiah, maka saudara harus jadi taman terkunci, mata air yang termeterai, tidak bisa lagi dijamah oleh dunia ini. Artinya hidupmu bukan lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan daging, saudara. Itu yang dikatakan Yordan. Amin, saudara. Saudara mau jadi Yordan? Saudara mau jadi taman terkunci bagi Tuhan? Menjadi mata air yang termeterai? Saudara mau mengeluarkan sesuatu yang wangi? Hidupmu seperti yang manis, ya, seperti buah delima, kayu manis, tebu. Hidupmu menghasilkan aroma yang wangi seperti kemenyan, mur dan gaharu. Itulah mempelai. Mempelai tidak akan pernah bisa menjadi mempelai, saudara, kalau hidupnya tidak seperti dalam Kidung Agung 4 ini. Saya akan tunjukkan satu ayat bagi kita semua. Ya, ini dulu ya. Hidup kita harus menjadi taman terkunci dan mata air yang termeterai. Berarti hidup kita tertutup bagi dunia dan hanya milik Elohim seutuhnya. Dimeteraikan dan dikhususkan seperti mempelai wanita bagi Dia. Nggak ada lagi bagi dunia ini. Setuju, saudara? Saudara hanya mau hidup bagi Tuhan. Jangan lagi hidup bagi dunia. Jadi Yordan, saudara. Melangkah sampai di Yordan. Hidup kita membawa sesuatu yang manis seperti delima, tebu, kayu manis, wangi seperti bunga pacar, kemenyan, mur dan gaharu. Artinya kita terus membawa keharuman Yeshua HaMasiah. Jangan lagi saudara hidup bagi dunia ini. Sudah tertutup. Amin. Karena ini syarat terakhir sudah. Di tempat inilah Tuhan mengangkat Elia. Jadi kalau seseorang mau jadi mempelai, dia tidak bisa menjadi taman terkunci, mata air yang termeterai. Dia nggak akan bisa di-rapture, saudara. Oke, saya akan tunjukkan satu ayat. Nanti Ibu Mariana tolong bacakan. Ester 2, ayat 12-13. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Karena ini berkaitan dengan mempelai. Karena kita kan sedang mengejar yang namanya mempelai. Supaya kita diangkat, dibawa oleh Tuhan. Ester pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Silakan Ibu Mariana. Ester pasal 2 ayat 12-13. Dan ketika tiba giliran tiap-tiap gadis untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, setelah selesai perawatannya selama 12 bulan, sesuai peraturan bagi para wanita, sebab harus dipenuhi seluruh waktu perawatannya, 6 bulan untuk pemakaian minyak mur dan 6 bulan untuk pemakaian minyak kasai serta wangi-wangian bagi para wanita. Dengan cara inilah seorang gadis masuk menghadap raja. Segala yang ia katakan diberikan kepadanya untuk membawanya dari balai para wanita ke dalam istana raja. Saudara lihat di sini. Seorang gadis yang akan menghadap Raja Ahasweros itu, saudara, dirawat oleh para sida-sida di istana, saudara. Saudara tahu sida-sida itu mereka laki-laki tapi sudah di kayak bukan disunat, sudah di apa namanya itu ya, kebiri.
Jadi dia sudah tidak punya hasrat bagi wanita. Nah, dialah yang merawat saudara gadis-gadis ini. Dan dikatakan selama 12 bulan. Wow, lama sekali. Sesuai peraturan bagi para wanita, ya, sebab harus dipenuhi seluruh waktu perawatannya. 6 bulan untuk pemakaian apa? Minyak mur. Saudara lihat tadi yang di Kidung Agung. Minyak mur dikasih selama 6 bulan. Bayangkan saudara, gadis itu yang akan keluar menghadap raja, wanginya kayak apa saudara? Ya, dikasih selama 6 bulan itu mandi minyak mur, dikasih sesuatu yang luar biasa. 6 bulan untuk pemakaian minyak kasai serta wangi-wangian bagi para wanita. Karena di zaman itu itulah parfumnya saudara. Belum ada yang kayak sekarang ya. Parfum yang kayak sekarang ya. Kalau zaman dahulu saudara, inilah parfumnya. Jadi ada syarat untuk menghadap raja, di mana 6 bulan dia pakai minyak mur, lalu dia 6 bulan pakai minyak kasai serta berbagai macam wangi-wangian bagi para wanita, barulah dia boleh masuk menghadap raja saudara. Dan Esther yang menggantikan Ratu Wasti yang sudah dibuang. Maka saudara, Esther diperlakukan seperti ini sebelum dia masuk menghadap Raja Ahasweros. Itulah mempelai saudara. Saudara mau menjadi mempelai? Saudara mau masuk ke dalam mahligainya raja yang adalah Yeshua HaMashiach? Syaratnya ini saudara. 6 bulan dipakai minyak mur, 6 bulan dipakai minyak kasai dan wangi-wangian. Ini berbicara Yordan. Ini berbicara sesuatu yang harum. Ini berbicara taman yang terkunci. Mereka saudara sudah ada di dalam karantina. Tidak bisa lagi dijenguk oleh keluarganya. Tidak bisa dijenguk lagi oleh teman-teman mereka. Mereka dikhususkan, dijaga, dirawat hanya untuk raja semata-mata. Jadi kalau saudara mau menjadi mempelai, hidup kita tidak lagi sembarangan. Sudah jadi mata air yang termeterai, taman yang terkunci saudara. Inilah seperti gambaran Esther, di mana dia dikunci, dia dipingit saudara, lalu dikasih perawatan selama 12 bulan, baru dia boleh menghadap raja. Saudara, selama masa 12 bulan ini, semua perawatan lulur apa semua saudara ya, mungkin kayak manicure, pedicure semua ya, sudah dilakukan di sini. Karena nggak sembarang orang menghadap raja saudara. Kalau ada bau-bau yang waduh, itu bisa ditolak raja, hukumannya mati saudara. Jadi kalau kita mau menjadi mempelai, maka kita harus jadi seperti Esther. Perawatan dulu. Ya. Itulah yang dikatakan Yordan. Amin saudara. Makanya kita harus menjadi bau keharuman bagi Tuhan. Taman terkunci, mata air yang termeterai, diasingkan. Saudara merasa nggak kalau diri kita semakin diasingkan, semakin dipisahkan dari perkumpulan saudara, teman, kerabat kita, bahkan orang-orang terdekat dengan kita, kita sudah dipisahkan. Kenapa? Karena kita akan segera menghadap raja. Makanya di dalam masa-masa ini saudara sedang dipenuhi dengan perawatan minyak mur, ya, minyak kasai, minyak wangi-wangian, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan saudara. Tidak mudah kalau orang berkata, oh saya mempelai Yeshua HaMashiach. Tidak segampang itu saudara. Saudara harus melalui tahap demi tahap. Berjalan dari Gilgal menuju ke Betel. Lalu dari Betel saudara masuk ke Yeriko. Sampai di Yeriko saudara tidak cukup sampai Yeriko, masuk melangkah lagi sampai ke Yordan. Amin. Dengan rempah-rempah inilah Esther dipersiapkan jadi ratu saudara. Kalau saudara nggak sampai di Yordan, saudara nggak akan dirempah-rempahi, saudara nggak akan diproses Tuhan menjadi seperti mempelai wanita yang harum, yang layak untuk menghadap raja. Saudara bisa bayangkan perawatan Esther? Ya, bagaimana kalau nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita lihat kayak proses pernikahan, kalau kayak orang Jawa yang masih pakai adat-adat, saudara lihat itu, waduh, mandi kembangnya apa semuanya ada saudara. Itu dunia saja tahu. Untuk memasuki proses perkawinan secara dunia, mereka tahu. Apalagi kita mau jadi mempelai Yeshua HaMashiach.
Satu yang perlu saudara catat, saya kadang saudara suka lihat ada orang yang posting ya, kita adalah mempelai Yeshua Masias. Salah saudara. Yeshua tidak menikah dengan banyak wanita. Kalau ada yang bilang mempelai Yeshua Masias, salah saudara. Sebenarnya mempelainya cuma satu. Yeshua menikah dengan gereja yang adalah mempelainya, yang sudah sampai di tahap Yordan. Jadi Yeshua bukan punya banyak istri, enggak saudara. Karena pemahaman kita tentang pernikahan jangan kita samakan dengan pernikahan dunia. Karena kalau saudara lihat di kitab Wahyu, salah seorang daripada malaikat itu, 7 malaikat, dia bawa kepada Yohanes, aku akan memperlihatkan kepadamu mempelai wanita, ya, istri dari anak domba itu. Waktu dia tunjukkan kepada Yohanes apa saudara? Kota Yerusalem baru yang berdandan bagaikan seorang mempelai. Nah, jadi pengertian mempelai di sini saya perlu tekankan adalah secara penggambaran yang Tuhan maksud. Itu bukan banyak wanita, bukan. Tapi itu secara korporat satu. Jadi Yeshua itu jangan salah mengerti, saudara. Makanya orang di luar yang percaya Yeshua kan suka mengolok-olok seperti, karena mereka baca ayat ini mereka nggak ngerti. Wah, nanti Yesus katanya Yeshua punya banyak istri dong. Salah pengertian seperti itu. Yeshua menikah dengan mempelainya, itu korporat. Itu adalah satu tubuh yang tadi dikatakan Bethel itu, tempat kediamannya Tuhan. Sekarang dia sudah sampai di Yordan. Sudah menjadi mata air termeterai, taman yang terkunci, yang sudah dirawat, sudah memberikan sesuatu yang manis, sesuatu yang harum untuk dia siap menghadap Raja. Saudara semua mau menghadap Raja? Amin. Sampai ke Yordan, saudara. Ya, oke. Ya, saudara lihat di sini, mempelai itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, ada proses, saudara, yang membawa kita sehingga kita mengeluarkan yang namanya yang keharuman, kemanisan bagi Raja. Lewat apa? Sikap kita, perilaku, tutur kata, perkataan kita. Semuanya itu harus sesuai dengan standar Tuhan. Itu yang dikatakan kesempurnaan. Makanya dikatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Ini dia, saudara, sasaran akhirnya. Di Yordan inilah maka Elia dan Elisa berpisah. Amin, saudara. Di titik di mana sampai di Yordan inilah baru terjadi yang namanya pengangkatan. Jadi gereja, saudara dan saya, kawanan kecil akhir zaman, Tuhan mau kita berjalan sampai ke Yordan, sampai kita menjadi taman terkunci, mata air termeterai yang membawa keharuman bagi Tuhan. Sampai disitulah baru kita akan di-rapture. Jadi nggak segampang itu, saudara, orang di-rapture. Nggak segampang itu orang berkata, oh saya adalah mempelai Yeshua Masias. Tidak semudah itu. Amin, saudara. Ya, saudara mau berjalan sampai ke Yordan? Tulis lagi di kolom komentar, kolom chat, saya mau berjalan sampai ke Yordan. Ya, haleluya. Oke, saya akan tutup dengan satu ayat. Boleh Pak Sen tolong bacakan 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Demikian firman Elohim. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasya. Ya, jadi Paulus berkata, aku mencemburi kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci. Inilah taman yang terkunci, mata air yang termeterai. Itu gambarnya seperti perawan yang suci. Bagi siapa? Bagi Hamasya, Yeshua Hamasya. Makanya kalau orang tidak mau jadi taman terkunci, dia nggak akan pernah bisa jadi mempelai, saudara. Jangan mimpi orang bisa menjadi mempelai kalau dia tidak menjadi taman yang terkunci. No, nggak bakal bisa. Maka saya berdoa, saudara. Mari kita semua di kawanan kecil, saudara yang mau ya
berjalan bersama Tuhan dari Gilgal ke Betel, Yeriko, sampai ke Yordan. Di titik inilah, saudara, Elia itu diangkat. Maka kita juga yang berjalan pasti akan diangkat. Pastikan hidupmu, saudara, menjadi taman yang terkunci, mata air yang termeterai. Supaya ketika Yeshua HaMashiach datang, maka kita seperti Esther yang sudah dirempah-rempahi, yang sudah ditaburi dengan berbagai macam minyak yang wangi, sehingga kita layak menjadi mempelai. Saudara mau ikut Tuhan? Saudara mau berjalan? Jangan cukup sampai di Gilgal, jangan berhenti di Betel, jangan berhenti sampai di Yeriko, tapi mari sampai di Yordan. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Saudara, biarlah kita semua malam hari ini yang mendengar di Zoom maupun di YouTube, doa saya kita berjalan terus bersama Tuhan, dan kita akan dibawa ya sampai kepada tingkat kemuliaan yang seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 2 ini. Dan saudara dan saya bisa memasuki yang namanya rapture. Amin. Saya percaya semua orang pengen rapture. Siapa sih yang nggak mau, saudara? Tapi pertanyaannya malam hari ini, apakah semua siap? Apakah saudara mau berjalan sampai di Yordan? Atau cuma sampai di Betel, Yeriko? Maka jangan berhenti. Mari, Tuhan akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati saudara. Oke, kita akan berdoa. Namun sebelumnya, nanti saya akan minta bantuan istri saya. Saudara, saya rindu untuk kita menyanyikan ada satu pujian ya. Nanti saudara boleh lihat di slide ya.